Dokter cantik kesayangan Tuan Muda. Episode 7. Sayang cepetan dong, aku lapar ini. Suara merdu itu berkicau di malam hari. Berteriak memanggil kekasih hatinya yang sejak tadi berada di dalam kamar ganti. Sabar dong baby. Gak bisa sabar sayang, udah kelaparan soalnya. Jawab Kimi setengah jengkel, karena suaminya itu sangat lelet. Sedangkan dia sudah sejak tadi bersiap meski hanya mengenakan pakaian santai. Perasaan baru saja kita makan malam, kenapa tiba-tiba sekarang lapar lagi? Batin Ethan. Dia yang awalnya ingin mengerjakan sesuatu, terpaksa menunda pekerjaannya karena merengekkan sang ratu, yang harus dipatuhi segera. Karena kalau tidak, sudah pasti ia tidak akan mendapatkan jatah enaknya malam ini. Ini istriku gak sabaran banget ya. Ethan memencet hidung Kimi dengan gemas. Memangnya mau makan apa sih? Tanya Ethan, menggenggam tangan Kimi dan turun ke bawah. Aku mau makan ayam crispy dan juga burger komplit. Jawab Kimi seraya bergelayut manja di lengan Ethan. Air liurnya bahkan sudah terasa menetes mengingat jenis makanan tersebut. Ethan melirik jam tangannya. Ini sudah lumayan malam loh, gak takut gendut? Pertanyaan Ethan membuat langkah Kimi terhenti. Melepaskan pegangannya. Wanita itu menatap suaminya tidak suka. Astaga Ethan, ngapain sih kamu ungkit-ungkit kata gendut? Sudah tahu wanita sangat tidak menyukai kata horor itu. Bodoh. Batinnya menatap istrinya dengan senyum menyengir. Memangnya kalau aku gendut kamu gak sayang lagi sama aku? Tanyanya cemberut. Bukan begitu maksud aku Bi. Maksud aku itu, biasanya kan para wanita itu sangat selektif dalam memilih makan malamnya. Jadi aku hanya mengingatkan saja. Ethan memasang wajah memelas seraya meraih kedua tangan istrinya yang sudah memajukan bibirnya 5 cm. Jangan marah ya baby. Tapi kan gak perlu bilang gendut juga. Sungutnya semakin kesal. Iya, maaf Bi. Aku yang salah pilih kata. Kita berangkat sekarang yuk. Ajaknya dengan sangat lembut, bermaksud untuk menyudahi drama karena pemilihan katanya yang tidak tepat. Baiklah, aku maafkan. Let's go. Ucapnya yang sudah berubah 180 derajat dalam hitungan detik. Ia tidak ingin memperpanjang masalah itu, karena menurutnya makanan lebih penting. Ethan menghembuskan nafas kasar. Selamat. Batinnya mengelus dadanya, mengikuti langkah kaki istrinya yang telah lebih dulu keluar rumah. Beruntungnya, orang tuanya sudah masuk ke dalam hunian ternyamannya, jadi mereka tidak perlu meminta izin dahulu sebelum keluar rumah. Sayang, aku mau ini, mau itu, mau ini juga sama yang ini. Kimi menunjuk beberapa cemilan yang tersedia di menu tersebut, terutama ayam crispy dan burger komplit. Terus ditambah dengan kentang goreng keju yang menjadi pelengkapnya. Ethan menelan salivanya kuat. Banyak banget, Bi. Memang kamu bisa habiskan semuanya? Tanya Ethan cukup hati-hati. Tak ingin drama di rumah berlanjut hingga ke sini. Tentu saja, kita kan makan berdua. Jawabnya tanpa beban. Padahal Ethan sudah merasa kenyang setelah makan malam tadi di rumah. Tapi mau bagaimana lagi? Demi istrinya dan demi jatah malamnya, tentu saja ia harus memaksakan diri. Sayang, aku ke toilet dulu sebentar ya. Izin Kimi yang merasa sudah kebalat. Iya, hati-hati ya, jangan lama-lama. Oke. Ethan yang sedang menunggu memainkan ponselnya, mengirimkan pesan kepada para sahabatnya yang sudah beberapa hari tidak bertemu. Namun setelah beberapa menit, tiba-tiba pelayan yang mengantarkan pesanan istrinya memanggilnya dengan begitu riang. Tuan Ethan? Anda Tuan Ethan kan? Ethan menaikkan pandangannya,
melihat seorang wanita yang masih cukup muda yang ternyata mengenalnya. Iya, saya Ethan. Maaf, siapa ya? Tanya Ethan yang memang tidak mengenali wanita tersebut. Oh, saya Lira, Tuan. Saya yang biasa membawakan ikan-ikan segar ke kafe dan resto Tuan. Tuan kan langganan ayah saya. Jawabnya tersenyum. Wanita itu memang mengagumi sosok di depannya. Selain karena tampannya yang gagah, pembawaannya yang santai membuat Lira tertarik. Oh, Ethan hanya mengangguk seraya beroria. Tidak ingin bertanya lebih jauh karena memang ia tidak ingat sama sekali. Baru saja wanita itu ingin bertanya. Tiba-tiba suara manja mengganggu mereka. Sayang, aku kembali. Mengambil duduk di sebelah suaminya yang bergayut manja. Sengaja melakukan hal tersebut karena ada seorang wanita yang sedang mencoba merayu suaminya. Begitulah pikirnya. Ethan langsung tersenyum, mengelus pucuk kepala Kimi. Wah, pesananku sudah ada semua. Aku sudah tidak sabar. Makasih ya Mbak sudah diantarkan. Kami mau makan dulu. Ucapnya dengan maksud mengusir wanita yang masih terus berdiri di depan meja mereka. Sontak saja, wanita itu langsung gelagapan sendiri, tersenyum kikuk. Oh iya, silahkan Nona. Tuan Ethan, saya permisi. Begitu Lira meninggalkan tempat tersebut, Kimi langsung menatap tajam suaminya. Sedangkan yang ditatap tengah memasang wajah heran. Baru beberapa menit aku tinggal, kamu udah digodain cewek. Ucap wanita itu dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Genit banget sih. Ucapnya sedikit keras. Beruntungnya para pengunjung yang lain tidak mendengarnya. Enggak kok Bi, kan Bibi lihat sendiri tadi aku hanya diam saja. Senyum saja tidak. Aku enggak genit-genit kok Bi, serius deh. Jangan nangis Bi, nanti cantiknya hilang loh. Bujuk Ethan menghapus air mata yang sudah mengenang di bawah mata istrinya. Kenapa tiba-tiba jadi melo begini sih? Batin Ethan. Terus kalau cantiknya hilang, kamu mau cari wanita yang lain gitu yang cantik, terus kamu nikahin lagi. Sungutnya kesal memukul dada Ethan berulang kali dengan air mata yang sudah jatuh. Entah kenapa, Kimi merasa pemilihan kata Ethan sedari tadi begitu mengganggu telinganya dan membuatnya sedih sekaligus kesal. Loh kok omongnya gitu? Ya enggak gitu juga dong Bi. Masa nikah lagi sih? Ya enggak lah. Sudah kita makan yuk. Keburu makannya dingin nih. Kan gak enak. Sekalian aku pesanin es krim rasa taro mau gak? Ethan mengeluarkan jurus pamungkas yang dirasa dapat menghentikan Rama menyek-menyek di malam hari yang dingin ini. Dan ternyata berhasil. Dan itu dapat membuat Ethan bernapas lega. Sepertinya istriku salah minum vitamin hari ini. Batin Ethan yang sedang mengamati Kimi memasukkan burger ke dalam mulutnya dengan wajah yang berseri-seri. Kenapa melamun? Tanya Romi memeluk pinggang Inggit dari samping. Dagunya ia jatuhkan di bahu wanita yang sedang mengikat ekor kuda rambutnya, yang tadi sedang mengamati langit dengan begitu intens. Pria itu baru saja selesai membersihkan diri dan mendapati istrinya tengah termenung di balkon kamar mereka. Tidak biasanya wanita itu hanya duduk diam tanpa bersuara sedikit pun, hingga rumah itu terasa sunyi. Inggit menoleh tersenyum. Tidak, aku hanya merasa kangen dengan mama sama papa. Apa aku boleh menginap di rumah mereka besok? Tanyanya. Setelah kejadian yang meriah di rumah sakit tadi siang, yang membuat seluruh departemen saraf heboh, ini justru membuat wanita yang mendekati kata sempurna ini mendadak menjadi orang yang pendiam. Sedari tadi ia mencoba mengusir rasa gusar yang menghinggapinya. Tapi tetap saja, ia tidak mampu. Kejadian itu seolah seperti sebuah video berputar di kepalanya tanpa berhenti. Sepertinya istriku sedang bad mood. Batin Romi menerka. Sangat jelas terlihat di raut wajah istrinya jika wanita itu sedang tidak happy sekarang. Apa kamu mau pergi sendiri? Kamu tidak mau mengajakku? Tanya Romi,
mengeluarkan jurus kucingnya dan dengan manja ia mendusel-duselkan hidungnya di pundak Inggit yang sedikit terbuka. Inggit tersenyum, tangannya terulur untuk mengelus pipi Romi. "Kamu mau ikut?" "Tentu saja," jawab cepat Romi. "Aku mana mau tidur terpisah sama kamu. Dan lagi, kalau aku tidak ikut, nanti mama sama papa berpikir kita berdua ada masalah lagi." Sambungnya kemudian, menegakkan tubuhnya. "Oh, jadi karena tidak mau tidur terpisah," timpal Inggit di dalam hati. "Ya sudah, pulang kerja kita langsung ke rumah mama besok," Romi berkata setelah mencuri ciuman di pipi kiri Inggit. Inggit mengangguk sedikit tersenyum lalu kembali menatap ke langit. "Apa sebenarnya yang kuharapkan?" batin Inggit. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih. Bye-bye.